Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita memang sekarang dalam masa-masa yang susah dan sulit. Masa-masa kalau kata anak muda sekarang masa-masa galau. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang serba ketakutan, banyak juga orang yang tidak tahu lagi hidupnya bagaimana. Arah hidupnya bagaimana, tidak tahu lagi jalan hidupnya bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Padahal sebetulnya kita ini sudah mendapatkan jawaban apa sih makna dari tujuan hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah merupakan tujuan hidup kita yang baku dan pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali beribadah. Hanya itu aja. Karena kita adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah kita akan kembali. Ketika kita menumbuhkan rasa yakin kita kepada Allah bahwa kita adalah milik Allah, yang terserah Allah mau ngapain, mau diapain kita ini, maka kita akan menghadapinya keadaan seperti ini itu dengan tenang. Karena sebetulnya segala sesuatu itu terjadi dari hati. Kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan dohir. Kita hidup bahagia, itu merupakan hidup yang hatinya bahagia. Ketika kita merasa senang, maka hatinya lah yang merasa senang. Kondisi fisik tidak menjamin kita bahagia dan senang. Orang dengan kekayaan yang melimpah, dengan harta yang luar biasa, dengan mungkin insya Allah doa untuk sahabat saya dan istrinya, insya Allah doa kita semua apa tadi ya, kita kembali ke tadi ya, fisik kita dengan keadaan apapun itu tidak menjamin kebahagiaan kita. Orang ada yang kaya raya luar biasa, kekayaannya sampai triliunan miliaran, tak terhitunglah kekayaan, tapi ternyata dia berakhir dengan bunuh diri, tapi ternyata berakhir dengan tragis, berakhir dengan kehancuran rumah tangga, berakhir dengan narkoba. Apanya cerita-cerita seperti itu di berita-berita seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena hati. Karena hatinya tidak bahagia. Dohir tidak menjamin kebahagiaan, karena kebahagiaan letaknya di dalam hati. Dan hati ini ciptaan Allah juga. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hati, maka dekatilah kepada Sang Pencipta kita. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu bahwa tujuan hidup kita adalah Allah. Dan kita akan memperoleh ketenangan di hati kita. Ketika hati kita tenang, maka kita menghadapi masalah situasi apapun dengan tenang. Contoh, ketika kita menemukan, anggaplah kabel HP atau kabel ini apa namanya nih, headset yang ini rumit, mungkin naruhnya gimana jadi rumit. Kalau bahasa Jawanya bulet gitu ya. Nah, kita untuk menguraikannya ini, kalau dengan hati yang marah, dengan hati yang galau, dengan hati yang susah, maka kita mengurainya itu membutuhkan waktu yang lama dan juga kemungkinan berhasilnya cuma berapa persen, mungkin anggaplah 60-70%. Karena dengan kemarahan seperti itu dan dengan emosi, akhirnya dia bisa merusak kabelnya itu tadi. Tapi ketika dalam hatinya dia merasakan kelucuan hal ini, kok bisa sampai seperti ini ya kabel itu, dan dia menguraikan dengan tenang, dengan hati yang tenang, tanpa amarah, tanpa galau tadi, maka dia akan bisa menguraikannya dengan cepat, cenderung lebih cepat, dan tidak akan merusak, dan persentasi dalam dan jumlah kemungkinan akan menjadi kembali utuh itu lebih besar. Begitu juga kita menghadapi hidup. Ketika kita menghadapi hidup dengan keadaan yang kacau dalam hati kita, dengan galau di hati kita, dengan susah di hati kita, maka kita akan mengalami kebuntuan dalam hidup, seolah-olah kebuntuan dalam hidup, dan ya berantakan hidup kita dengan situasi kayak gini. Tapi ketika kita merasa tenang, merasa nyaman, dan
kita merasakan kebahagiaan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan mulus, tanpa rintangan. Andai kata ada rintangan, kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Permasalahan-permasalahan yang rumit, kita bisa menguraikannya dengan mudah. Nah, ketenangan dan kebahagiaan hati ini dari mana munculnya? Bagaimana caranya? Dekati kepada sang pemiliknya. Itu kuncinya sudah. Ketika kita mendekat kepada sang pencipta kita, sang pencipta hati kita, sang pencipta alam semesta seluruhnya, dan ketika kita munculkan di dalam hati kita keyakinan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita munculkan juga dalam hati kita bahwa tujuan hidup kita layak tidak diciptakannya kita kecuali untuk ibadah, maka kita punya ketenangan, kita punya ketentraman di hati, dan akan muncul kebahagiaan. Dan kita akan menghadapi segala macam situasi ini dengan kebahagiaan. Anda pernah baca, ada satu buku, agak lupa karangan siapa, yang buku ini menceritakan, dia mengkaitkan antara beberapa ayat-ayat Quran dan tafsirnya dengan ilmu sains. Dalam salah satu bab di buku tersebut menceritakan tentang orang yang sakit, sekian persen orang yang sakit itu ternyata karena dari hati, dari perasaan di hati. Dan kemudian ada penelitian-penelitian, ada jurnal penelitian zaman dahulu itu, ada orang yang dinyatakan sehat secara medis, tapi dia didoktrin atau diberikan pemahaman kalau dia itu sakit tertentu, misalkan sakit apa gitu ya, jantung kah, gula kah. Padahal dia secara medis sehat. Nah, ketika dia ini selalu didoktrin bahwa dia ini sakit, selalu didoktrin dia sakit, terus menerus seperti itu, lama-lama setelah dicek medis lagi ternyata dia sakit dengan apa yang didoktrinkan. Kenapa kok demikian? Karena hatinya dia merasakan kegalauannya tadi itu, merasakan stres dan ini segala macam, hingga memunculkan penyakit yang tadinya tidak ada. Dan kalau kita lihat fakta, banyak orang yang ketika ketakutan yang sangat hingga dia menjadikan hidup ini sebagai orang beban, menjadikan kesempitan dalam hidup segala macam, orang ini malah tambah kacau kan. Malah mendapati si orang tersebut mendapati dirinya mendapatkan hal-hal yang dia takutkan, yang tadinya sebenarnya tidak ada. Jadi intinya dalam kehidupan kita ini hati yang sangat berpengaruh. Dan obatnya cuma mendekat kepada sang penciptanya. Pencipta hati kita, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan ilmu. Dengan melakukan cara, dan cara ini harus dengan ilmu. Apa itu? Syariat agama Allah. Kita mendekat dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya dan para ulama-ulama sampai kepada kita. Itu jalan satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan pendekatan kepada Allah sesuai dengan aturan. Sebetulnya poinnya ada 3. Yang pertama, lakukan semua kewajiban. Lakukan semua kewajiban kita, dan tidak ada satupun kewajiban-kewajiban dari Allah yang memberatkan kita sebagai manusia normal. Ini kalau kita rinci akan panjang. Tapi ini globalnya. Dan ketika kita melakukan kewajiban otomatis dengan aturan, bukan semau kita. Kalau kita melakukan kewajiban dengan semau kita, maka bukan kita ini menyembah Allah, tapi kita sebetulnya menyembah diri kita sendiri. Hakikatnya begitu. Kemudian yang kedua, jauhkan semua larangan. Karena hakikatnya juga tidak ada satupun larangan Allah dalam agama kita ini yang kita butuhkan sebagai manusia normal. Terus yang ketiga, perbanyak amalan-amalan sunnah semampu kita. Dan tiga-tiganya tidak bisa kita ketahui kecuali kita mengkaji ilmunya. Dan kita tidak akan mampu sempurna mengkaji dan mendapatkan ilmu tersebut kecuali kita belajar kepada ulama-ulama yang bersanad sambung menyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membahagiakan hati kita, menenteramkan hati kita, bisa menjadikan hati kita ini tidak lagi galau,
dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada zaman sekarang. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat bala musibah di negara kita dan di seluruh dunia dan menyelamatkan umat Islam dan menyelamatkan para ulama-ulama kita dan melindungi mereka semua zahiran wa batinan, dan moga-moga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat, afiah, zahir batin, dunia akhirat insyaallah, dan kita nanti di yaumil qiyamah moga-moga bertemu para guru-guru kita, para masyayikh kita, para syekh-syekh kita, Amin, para amin. habaib kita, para kiai kita, Amin, dan kita amin. diajak oleh beliau-beliau, ditonton oleh beliau-beliau, Amin, ya diantar Allah. masuk ke dalam rombongan Nabi kita Amin, Muhammad amin, ya Allah. SAW, dan Amin. kita dipandang oleh Nabi Amin. sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya, dipandang Amin. dengan mahabbah oleh Nabi kita. Amin. Dan moga-moga kita dan keluarga kita nanti kelak juga bisa Amin, bersama amin. Nabi di dalam surganya Allah kelak, Amin. dalam keadaan kekal abadi selamanya. Wallahu a'lam, mohon maaf dan mohon doanya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali bulan depan, tidak online tapi offline, Amin, insya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Sohib, terima kasih banyak Ustaz Sohib, dan mohon doanya, luar biasa. mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.